Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas-tugas kami yang sudah kami buat. Untuk soal yang pertama, ada yang pertama yaitu tahun 1225 Leonardo da Pisa mencari angka persamaan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 10x min 20 sama dengan 0. Dan dia menemukan x sama dengan 1,3688081,7. Nah, tidak seorang pun yang mengetahui cara Leonardo menemukan nilai ini. Sekarang rahasia ini dapat dipecahkan dengan metode iterasi sederhana. Nah, di sini kami mencoba iterasi sederhana dengan membuat codingan dengan menggunakan iterasi sederhana. Algoritmanya yang pertama, tentukan x0 toleransi dan jumlah literasi maksimum. Bisa dituliskan di coding di sini def fx yaitu x pangkat 3 yang tadi soalnya x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 10x min 20. Nah, yang kedua hitung x baru sama dengan gx0. Nah, di gx ini sendiri yaitu turunan dari fx. Turunan dari fx yaitu definisi gx g ini x pangkat 3 diturunkan jadi g pangkat gx, terus 2x diturunkan jadi 2 aja. 2x pangkat 2 diturunkan jadi 2x, terus 4x diturunkan 4x pangkat 2 diturunkan jadi 4x, 2x pangkat 2 diturunkan jadi 4x, dan 10x diturunkan jadi 10. Terus yang selanjutnya, jika jumlah iterasi lebih besar dari iterasi maksimum, akhiri program. Kita buat coding yaitu ini condition ABS fx1 lebih dari e. Nah, kita coba runkan, yaitu cari sebelumnya kita baca soalnya dulu. Carilah salah satu dari kemungkinan x sama dengan gx, lalu dengan memberikan sembarang input awal. Tentukan x, gx yang mana yang menghasilkan angka persamaan yang ditemukan Leonardo yang tadi itu. Terus kita coba runkan dengan temukan awalnya, yaitu kita coba sembarang yaitu min 1 dengan tolerable errornya 0,0001 dengan maksimumnya iterasi 10. Nah, dengan metode iterasi sederhana kami mendapatkan hasilnya dengan not convergent. Nah, mungkin kami belum sepenuhnya menguasai codingnya atau ada beberapa kesalahan sehingga kami menemukan hasilnya not convergent. Tetapi kami bisa membuktikannya dengan metode lain yang akan dijelaskan kepada teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hussein Ismayana. Di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan soal nomor 1, yaitu penyelesaian masalah nonlinear dengan metode Newton-Raphson. Sebelum menggunakan metode Newton-Raphson, kita memiliki algoritmanya. Yang pertama yaitu definisikan fungsi fx dan f-aksen x, atau f-aksen x di sini saya menggunakan gx. Di dalam program pengkodingannya, kita menggunakan untuk mendefinisikan fx, kita menggunakan def fx titik 2 sama dengan return, masukkan fungsi yang kita miliki, x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 10x dikurang 20. Lalu definisikan juga gx-nya atau f-aksen x. Di sini dalam penglistingan codingnya kita menggunakan def gx titik 2 return 3 kali x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 10.
Lalu tentukan toleransi error dan iterasi maksimum. Untuk nomor 2 ini kita hanya menggunakan fungsi dari input. Nah, input ini nanti dia muncul pas saat program dijalankan. Kita tinggal masukkan errornya berapa yang kita pengen dan iterasi maksimumnya. Lalu tentukan nilai pendekatan awal X0. Untuk nilai pendekatan awal X0 kita melakukan input sembarang. Di sini juga kita memasukkan input section-nya untuk dapat memasukkan input itu di dalam saat program dijalankan. Agar muncul saat program dijalankan, kita menggunakan dengan fungsi float dalam kurung X0 atau inputan awalnya, terus errornya itu dengan float juga. Untuk iterasinya kita menggunakan integernya itu dalam kurung iterasi. Lalu hitung fx0 dan f(x0). Nah, untuk menghitung ini kita menggunakan rumus yang ini, x1 plus 1 sama dengan x1 min fxi dibagi f1 pangkat 1 dalam kurung x1. Nah, di sini untuk pengkodingannya kita masukkan di dalam implementasian Newton-Raphson method. Nah, di sini kan ada step sama dengan 1, flag sama dengan 1. Untuk step ini dia penambahan setiap 1 langkah. Jadi misalnya kita kan untuk mencari iterasi kedua, kita mengambil dari inputan dari hasil dari akar yang iterasi pertama. Nah, maka nanti akan dapat hasil yang kedua. Untuk selanjutnya juga seperti itu. Untuk iterasi 1 sampai dengan iterasi yang kita inginkan atau fxi lebih dari error. Ini pengkodingannya ini, if step lebih dari iterasi maka dia 0. Menghasilkan absolut fungsi dari x1 yang tidak lebih dari error. Maka nanti akan muncul akar persamaan dari inputan yang telah kita masukin. Oke, di sini kita akan menjalankan programnya. Untuk tebakan awalnya kita menggunakan 1. Untuk toleransi errornya kita menggunakan 0,0001. Untuk maksimum iterasinya kita menggunakan 10. Maka akar yang ditemukan pada iterasi ketiga adalah 1,3688 sesuai dengan soal. Sekian dari saya, maka nomor 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Izmi Oliva Zamri. Pada kali ini saya akan menjelaskan tahapan atau algoritma dengan menggunakan metode biseksi. Yang pertama yaitu definisikan fungsi fx. Definisikan fungsi fx ini akan kita tulis setelah program ini dijalankan. Yang kedua yaitu tentukan nilai A dan B. Dapat dilihat di sini yaitu persamaan input. Pertama input, masukkan persamaan fungsi fx. A input, masukkan nilai A. B float input, masukkan nilai B. E float input, masukkan nilai E. Print akar persamaan adalah A dan B. Untuk langkah selanjutnya itu langkah ketiga, tentukan nilai toleransi dan iterasi maksimum. Itu kita masukkan pada saat program tersebut kita run. Dan yang keempat itu ada hitung FA dan FB. Jika FA dikali FB lebih dari 0, maka persamaan tersebut tidak memiliki akar. Dan jika FA dikali FB lebih dari 0, berarti persamaan tersebut tidak memiliki akar. Sebaliknya, jika FA dikali FB itu kurang dari 0, maka kita hitung dengan persamaan X sama dengan A plus B per 2.
Lalu kita hitung fx-nya. Setelah di-run, di sini ada masukkan persamaan fungsi x, yaitu x kuadrat min 27. Selanjutnya kita masukkan nilai A, yaitu 4. Kemudian kita masukkan nilai B, yaitu 6. Pertama kita masukkan nilai E-nya yaitu 0,1. Nah, jika kita memasukkan nilai toleransinya sama dengan 0,1, maka kita akan mendapatkan iterasi maksimumnya berjumlah 5. Selanjutnya, jika pertama kita masukkan persamaan fungsi seperti yang awal tadi, yaitu x kuadrat min 27, masukkan nilai A-nya sama dengan 4, masukkan nilai B-nya sama dengan 6, masukkan nilai toleransinya 0,01, maka didapatkan iterasi maksimumnya yaitu 8. Selanjutnya, kita masukkan persamaan seperti pada awal. Kita masukkan nilai toleransinya 0,001, maka didapatkan nilai iterasi maksimumnya yaitu sebanyak 14 iterasi. Dan selanjutnya kita masukkan persamaan seperti awal tadi. Dan untuk nilai toleransinya yaitu 0,0001, maka didapatkan jumlah iterasi maksimum yaitu 17. Cukup sekian dari saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya, Norman Arya Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norman Arya Putra dengan NIM 2109076006. Di sini saya akan menjelaskan metode regulasi palsi. Yang pertama itu definisikan fungsi fx. Terus tentukan range A, yaitu batas atas, dan yang B itu adalah batas bawah. Run dulu, kan? Wih, apa sih? Namanya temut ya itu, penumu. Terus kemudian masukkan nilai A, yaitu 4. Dan selanjutnya masukkan nilai yang B itu 6. Terus angka toleransinya adalah 0,1. Maka ditetapkan iterasi sebanyak 2. Kemudian diulangi iterasinya, yaitu nilai toleransinya. Dan masukkan nilai A-nya sebesar 4, dan masukkan lagi nilai yang B itu sebesar 6. Nilai toleransinya adalah 0,01. Maka didapatkan iterasi sebanyak 3.
Lalu kita ulangi seperti tadi, masukkan nilai A yaitu 4 dan masukkan nilai yang B yaitu 6. Di sini angka toleransinya adalah 0,0001. Kemudian didapatkan iterasi sebanyak 5. Kemudian diulangi lagi, masukkan nilai A 4 dan kemudian masukkan nilai yang B itu yang 6. Di sini angka toleransinya yaitu 0,00001. Kemudian didapatkan iterasinya 6. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya yaitu Ramlin. Pada Ramlin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Ramlin dengan NIM 2109076004. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan dari biseksi dan regula falsi, di mana nilai batas atas dan batas bawahnya A sama dengan 4, dengan B sama dengan 6. Untuk angka toleransi 0,1, biseksi didapati iterasinya yaitu 5, sedangkan regula falsi 2. Untuk angka toleransinya 0,01, dari metode biseksi didapati 8 iterasi, sedangkan regula falsi 3. Dengan batas atas dan batas bawah yang sama, dengan angka toleransi yang berbeda yaitu 0,001, biseksi didapati iterasinya yaitu 14, sedangkan regula falsi 4. Untuk angka toleransinya 0,0001, biseksi didapati iterasinya itu sebanyak 17, sedangkan regula falsi 5. Maka kesimpulan dari hal ini, metode regula falsi lebih cepat dibandingkan dengan biseksi karena iterasi yang diperoleh lebih kecil dibandingkan biseksi, yaitu 5, sedangkan metode biseksi 17 iterasi. Sekian dari presentasi kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.